Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ngopi Edukasi, ngobrol pintar seputar dunia pendidikan. Halo guys, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iksan Dwi Bahtiar, mahasiswa semester 4 jurusan PGMP di kampus Universitas Siber Syekh Nurjadin Cirebon. Dan juga ada teman saya. Saya Kakak Rifki dan saya juga sama kelas 4 PGMP. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang penting banget nih buat guru-guru di SD MI, yaitu soal perkembangan peserta didik. Jangan salah loh, bukan cuma teori doang. Iya bener tuh Ki. Itu kayak gimana ya? Kayak banyak banget tuh yang ngerasa kayak misalkan mahasiswa jurusan SD atau PGMP itu kayak ada orang-orang yang gampang jadi guru SD mah, anaknya itu gampang. Ngajarnya tuh tinggal ngasih soal doang atau tinggal main-main doang. Padahal kan tidak sesuai itu ya. Iya. Setuju. Nah, coba deh, menurut kamu anak SD itu sebenarnya lagi ada di tahap perkembangan kayak gimana sih? Jadi yang setahu saya dari yang telah apa yang kita pelajari nih dulu di kampus di mata kuliah pembelajaran perkembangan di strategi. Nah ada tuh teori, adalah beberapa teori, salah satunya itu teori Jean Piaget. Nah jadi kalau kita ngikutin teori itu tuh, jadi anak SD itu masuk ke dalam tahap operasional konkret tuh. Jadi mereka itu udah mulai bisa berpikir logis. Nah tapi tuh kayak belum bisa mikir yang abstrak. Jadi kita tuh harus diajarin yang kelihatan, yang nyata lah. Jadi yang bisa disentuh atau bisa dipraktikkan. Nah, itu juga penting teman-teman. Tapi kadang guru malah langsung kasih soal cerita abstrak. Kayak apa ya? Kayak susah dipahami gitu ya. Dan juga padahal kan si anak itu masih dalam perkembangan konkret. Jadi kayak harus ada bermain gitu, harus ada benda-benda ya, misalnya. Dan harus kelihatan bendanya, harus bisa disentuh dan dipraktikkan. Benar tuh. Makanya apa? Makanya pembelajaran kontekstual itu penting sebetulnya Ki. Karena guru itu harus nyambungin nih materi yang satu dengan yang lainnya, atau bisa nyambungin materi dengan realitas yang ada gitu. Nah kalau ngajarin pecahan misalkan di pelajaran matematika, jadi jangan langsung misalkan 3/4 terus tunjukin dulu teh kuenya. Jadi misalkan kita guru bawa kue nih, dipotong nah gitu ya, ya? dipotong 3/4. Jadi kan si anak SD itu kan bisa, oh iya ya, jadi ngerti, jangan langsung cerita atau segala macam gitu. Udah enak gitu ya, ada makanan. Bener lagi tuh, sakernya kan bisa dimakan. Iya. Terus dari segi sosial emosi gimana? Jadi anak SD itu kalau misalkan dari segi sosial atau emosional itu lagi suka-sukanya cari teman. Jadi kan anak SD kan ya bermain lah, bermain sambil belajar gitu loh. Dan mulai belajar dari sosial itu, tapi ya namanya juga anak ya, jadi masih gampang ngambek, rebutan dan lain sebagainya dalam hal kecil gitu ya. Kayak waktu rebutan bangku ya, pas sebelum masuk ya. Kan kayak gitu. Nah itu dia. Jadi momen-momen yang kayak gitu penting sebetulnya ya. Karena guru itu harus bisa menjadi penengah dan contoh buat anak-anaknya. Bukan cuma nyuruh gitu kan, diam kayak gitu, tapi harus mencontohkan dan membantu mereka belajar mengelola emosi dengan baik dan benar. Harus bisa menyelesaikan konflik yang dia buat. Oke, kalau dari segi moral dan spiritual itu bagaimana? Menurut saya sih kalau dari segi moral atau spiritual itu ya, jadi anak SD itu udah mulai ngerti nih mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi sebetulnya kita juga sebagai guru harus menunjukkan atau memberitahu ini loh yang baik, ini loh yang buruk gitu ya. Jadi tapi kayak masih bergantung pada contoh yang nyata yang tadi bilang itu, konkret itu. Oke, berarti kayak sholat gitu ya. Nah. Jadi jangan ngajak sholat. Jadi jangan nyuruh, kamu belum sholat tapi ayo sholat. Ayo sholat. Nah, itu jadi orang tua panutan
lah, orang tua kedua kan, ada juga istilahnya kalau guru itu jadi orang tua kedua. Nah terus pelajaran pentingnya nih apa buat para guru SD atau MI? Kalau menurut saya sih jangan asal ngajar. Oh iya, Mentang-mentang kita guru nih, udah kita asal-asalan, yang penting ngajar. iya. Ya. Oh, Jadi harus yang paham. penting yang penting dapat uang gitu Oh, loh. harus jangan gitu. Saya sudah keterima jadi guru, ya udahlah. Di mana saya gitu Boleh ya. gitu, harus gitu ya. harus profesional. Nah, jangan asal ngajar, kita harus pahami dulu nih anaknya kan, karena kan karakter anak-anak beda-beda. Berarti jangan terlalu cepat ngejudge ya. Yang anak lambat itu lambat tangkap gitu. Dan juga memang dia belum sampai tahap itu gitu. Betul, karena terakhir nih guru juga harus fleksibel lah. Jangan jangan semena-mena atau jangan sangklek lah kayak penggaris gitu. Karena anak itu kan masih dinamis banget lah. Jadi tahap per tahap itu Tahap-tahapnya ya ada 1, 2, 3 ya. Gitu. Oke deh, obrolan kita mungkin segini aja Aisan. Dari mulai tadi kognitif, terus konkret, terus benda-benda nyata ya seperti tadi ada bolu, ada mengajak-ngajak sholat gitulah biar si anak SD itu ya mau gitu diajak sholat. Ya ini Pokoknya buat kalian, buat kita semua calon guru tetap semangat, tetap bijaksana dalam menjalani apapun, apalagi kita menghadapi anak-anak. nah betul. Pokoknya harus bijak, oke? Oke. Dan jangan lupa di share, oke? Share, like dan komen. Oke, terima Oke, kasih. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.